Santapan Harian Rabu 22 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ayat ke-4 hingga ayatnya yang ke-21. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang hidup, hadirkan damai-Mu saat kami membaca firman-Mu dan penuhi hati kami dengan sukacita. Di dalam cinta dan kasih Kristus kami berteduh. Amin. Hakim-Hakim 8 ayat 13-21. Kemudian Gideon bin Yoas kembali dari peperangan melalui pendakian Heres. Ia menangkap seorang pemuda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan untuk Gideon nama pemuka-pemuka dan tua-tua di Sukot, sebanyak 77 orang. Gideon pergi menemui orang-orang Sukot dan berkata, "Inilah Sebah dan Salmuna. Karena mereka kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah telapak tangan Sebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?" Ia mengambil tua-tua kota itu, juga duri padang gurun dan onak. Lalu dengan itulah ia menghajar orang-orang Sukot. Juga menara Penuel dirobohkannya dan orang-orang kota itu dibunuhnya. Kemudian ia bertanya kepada Sebah dan Salmuna, "Seperti apa orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu?" Jawab mereka, "Orang-orang itu seperti engkau, masing-masing kelihatan seperti anak raja." Lalu kata Gideon, "Mereka saudara-saudaraku, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu." Katanya kepada Yeter anak sulungnya, "Majulah, bunuhlah mereka." Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Sebah dan Salmuna, "Majulah engkau saja yang membunuh kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya." Gideon pun maju membunuh Sebah dan Salmuna. Kemudian ia mengambil perhiasan yang ada di leher unta mereka. Sahabat Scripture Union Indonesia, menurut situs Bibliopedia, do ut des adalah frasa Latin yang secara harafiah artinya, "Aku memberi agar kamu memberi." Ini adalah prinsip barter dalam hubungan sosial ekonomi. Maka dapat dianggap wajar apabila seseorang mengharapkan imbalan dari kebaikan yang ia berikan kepada orang lain. Bacaan kali ini menceritakan kelanjutan kisah perjuangan Gideon dalam mengalahkan bangsa Midian. Gideon bersama pasukannya mengejar dua raja Midian yang melarikan diri, yaitu Zebah dan Salmunah. Dalam pengejaran itu, mereka mengalami kelelahan. Gideon meminta bantuan makanan kepada orang Sukot, tetapi para pemuka Sukot menolak dengan alasan bahwa Gideon belum berhasil menangkap kedua raja itu. Setelah itu, Gideon juga menerima penolakan yang sama dari orang Penuel. Apa tanggapan Gideon? Gideon berkata bahwa ia akan mencabik tubuh para pemuka Sukot dan merobohkan menara orang Penuel. Gideon benar-benar melakukan niatnya itu, bahkan membunuh orang-orang di Penuel. Kita dapat menilai peristiwa ini dari berbagai sisi. Mungkin kita mengkritik ketidakpedulian orang Sukot dan Penuel, atau mencela kekejaman Gideon.
Namun kita juga dapat menilai bahwa Gideon dan masyarakat umumnya saat itu hidup dalam sistem sosial yang membalas kejahatan dengan kejahatan dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini adalah prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Prinsip ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi orang sering menggunakannya untuk menuntut balasan atau mengharapkan imbalan. Karena itu, Yesus mengajarkan prinsip yang sebaliknya. Janganlah melawan jika orang lain berbuat jahat kepada kita. Jadi, kita tidak perlu bertanya, apakah penolakan harus dibalas dengan penolakan juga? Keburukan apapun yang dilakukan orang terhadap kita, Yesus mengajar kita untuk proaktif membalasnya dengan melakukan kebaikan dan tidak memikirkan balasan apa yang akan diberikan orang kepada kita. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Damai, ketika kami disakiti dan diperlakukan tidak adil, tahanlah hati kami dari membalas kejahatan. Padamkanlah api amarah yang ingin melawan dengan cara yang sama. Ajari kami membalas dengan kebaikan dan menyerahkan pembelaan kepadamu. Beri kami hati yang kuat namun lembut, yang memilih kasih daripada dendam, dan damai daripada pertengkaran. Dalam dekapan lembut kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.